Si Surya masuk ke kamar tersebut dan melayangkan pukulan ke Biah hingga Biah terkapar tidak berdaya. Pukulan itu diiringi jerit dan tangis ibunda Biah. Halo, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video dari kami, perkenalkan saya Munif Amrullah, tim dari Cerita Misteri, kanal YouTube yang akan membahas cerita misteri dari penjuru bumi. Buat kalian yang punya cerita misteri ataupun cerita horor, bisa kalian kirimkan ke kami melalui alamat email yang sudah kami tuliskan di kolom deskripsi video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas cerita mengenai seorang suami yang nekat menghabisi istrinya di depan mertuanya. Si istri ini diduga karena selingkuh sehingga sang suami menekat melakukan hal tersebut. Gak perlu lama-lama, mari kita bahas cerita misteri sang suami pencabut nyawa istri. Untuk mengawali kasus ini, kita berkenalan dengan pasangan suami istri yang bernama Surya, berumur 45 tahun, serta istrinya bernama Aij Nabiah atau biasa dipanggil Biah, yang berusia 35 tahun. Diketahui keduanya menikah sudah sejak 15 tahun lalu. Selama itu pula, keluarga mereka dikenal sebagai keluarga yang harmonis, jauh dari berita-berita negatif. Surya dan Biah tinggal di sebuah rumah kecil yang beralamatkan di Kampung Lebak Saat, Desa Mokapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Di kampung itu, kakak Biah juga tinggal bersama ibundanya yang sakit karena faktor usia. Rumah mereka ini cukup jauh dari tetangga-tetangga. Diceritakan bahwa rumah mereka ini di tengah sawah dan perbukitan. Jadi bisa dibilang cukup jauh dari keramaian kota ya, bisa dibilang cukup terpencil dan akses ke sana pun cukup sulit. Surya bekerja sebagai buruh harian lepas, di mana upah atau gaji dari kerjaan tersebut hanya cukup untuk menghidupi dia dan keluarga kecilnya. Namun kondisi ekonomi seperti ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi Surya dan juga Biah. Mereka tampak baik-baik saja. Dan dari pernikahan ini, Surya dan Biah dikaruniai 3 orang anak. Namun seiring berjalannya waktu, keharmonisan mereka mulai goyah. Surya dan Biah beberapa kali terlibat pertengkaran. Bahkan pertengkaran ini sampai ke beberapa tetangganya. Bahkan sampai terdengar kepada ibunda Biah dan kakak-kakaknya. Tapi mereka beranggapan bahwa ya mereka ini pertengkaran yang biasa lah, pertengkaran selayaknya orang berumah tangga. Namun ada juga yang menduga bahwasanya pertengkaran ini karena faktor ekonomi, karena semakin hari kebutuhan semakin bertambah, sedangkan pemasukan mereka ini hanya dari Surya yang bekerja sebagai buruh harian lepas tadi, ditambah anak-anaknya yang mulai beranjak dewasa sudah masuk ke bangku sekolah. Jadi kebutuhan bertambah tapi pemasukan tetap, jadi kan bisa dibilang cukup goyah nih. Lah faktor inilah yang membuat Surya dan juga Biah ini kerap bertengkar. Karena latar belakang inilah Biah berencana untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW ke luar negeri dengan harapan ekonomi keluarganya terangkat, kebutuhan mereka terpenuhi, apalagi kebutuhan anak-anaknya yang sudah mulai sekolah itu terpenuhi. Biah pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada Surya. Tapi Surya menolak penawaran tersebut. Tak sampai di situ, Biah itu mencoba untuk merayu istrinya dengan menjelaskan alasannya bahwa Biah kerja ke luar negeri ini untuk menghidupi keluarganya agar anak-anaknya lebih terjamin ke depannya. Setelah mereka berdua bernegosiasi, akhirnya si Surya ini mengizinkan si Biah untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Setelah itu Biah ini daftar ke PT, ada pendidikan, belajar bahasa dan mengikuti semua
Prosesnya akhirnya ini Biah berangkat ke luar negeri, meninggalkan Surya dan 3 orang anaknya. Sejak bekerja di sana, Biah ini mulai kerap memposting foto-fotonya ke media sosial, baik Instagram, TikTok, dan juga Facebook dan lain sebagainya. Selama itu pula hubungan Biah dan Surya mulai kembali harmonis, di mana Biah sering kirim uang ke rumah, sering memberi kabar kepada keluarganya, dan juga bisa membantu uang untuk pengobatan ibunya. Intinya secara kebutuhan ekonomi sudah mulai terpenuhi. Sekian waktu berlalu, kejadian janggal dialami oleh Surya, di mana si Surya ini mencoba untuk menghubungi istrinya namun gagal. Surya beranggapan bahwa si Biah ini telah ganti nomor sehingga Surya tidak bisa menghubungi istrinya. Si Surya pun mencari info ke saudara dan ke teman-temannya. Ternyata nomornya Biah itu nggak ganti. Kemudian Surya pun menyimpulkan bahwa si Biah ini telah memblokir nomornya dan juga sosial medianya. Lalu apa yang melatar belakangi Biah melakukan hal ini? Surya pun dibuat penasaran mengapa istrinya nekat melakukan hal tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, salah seorang teman Surya ini mengirim screenshot yang isinya membuat Surya sakit hati, di mana screenshot tersebut menunjukkan si Biah ini memposting foto dia sedang video call dengan pria lain. Dari situ bisa disimpulkan bahwa si Biah ini bermain belakang dengan pria lain. Setelah mengetahui si istrinya ini bermain belakang dengan pria lain, Surya ini mencoba menghubungi istrinya dengan cara menghubungi menggunakan nomor lain, dengan membuat akun sosial media lain, tapi masih saja mendapatkan tanggapan yang kurang mengenakan dari si Biah. Biah kembali memblokir nomor-nomor yang digunakan Surya untuk menghubunginya. Meski suaminya sudah tahu hubungannya dengan pria lain, Biah ini nggak berhenti memposting foto-fotonya dengan pria lain. Ya menurut saya emang agak aneh sih, nggak merasa takut ataupun gimana, tapi justru melanjutkan kedekatannya. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 kemarin, Surya ini mendengar cerita kalau istrinya sudah pulang ke tanah air kemarin malam. Namun yang membuat Surya curiga, istrinya itu nggak pulang ke rumahnya, tapi ke rumah kakaknya. Mengetahui hal tersebut, dengan perasaan yang masih campur aduk, Surya pun memutuskan untuk menemui istrinya di rumah kakaknya. Setelah tiba di rumah kakaknya, Surya bertemu dengan sang istri yang sudah sekitar 2 tahun tidak dia jumpai. Setelah mereka berhadapan muka, Surya ini langsung mencecar istrinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal di otaknya. Ya, menurut saya normal sih, seorang suami yang sudah 2 tahun nggak ketemu istrinya, ditambah isu perselingkuhan yang menghantui rumah tangganya, menanyakan hal tersebut ya menurut saya lumrah dan sangat wajar. Si Surya ini tanya kepada istrinya, kenapa kamu nggak pulang ke rumahmu sendiri? Kenapa kamu malah ke rumah kakakmu ini? Kamu kan punya rumah. Selain itu, si Surya juga tanya mengenai sosok lelaki yang selama ini diposting Biah di sosial medianya. Mendengar pertanyaan ini, Biah enggan menjawab dan malah menyuruh si Surya untuk menanyakan hal tersebut kepada teman Surya yang memberikan informasi perselingkuhan Biah tersebut. Mendengar jawaban tersebut, amarah Surya langsung memuncak dan Surya ini berniat untuk meminta handphone Biah untuk mengecek galerinya. Apakah memang benar ada foto-foto lelaki lain itu? Biah pun menolak menuruti permintaan suaminya itu. Ia malah menyembunyikan ponselnya ke sakunya, sehingga pertikaian antara Surya dan Biah semakin menjadi-jadi. Pertikaian mereka turut didengar oleh ibunda Biah yang terbaring di kamarnya dan juga keponakan Biah bernama Robi. Robi pun sebenarnya juga mendengar pertikaian itu, tapi ia enggan untuk keluar kamar karena ia nggak mau ikut campur permasalahan paman dan juga bibinya itu. Sementara ibu Biah mencoba melerai keduanya dengan teriak-teriak dari kamar.
Namun keduanya mengabaikan hal tersebut. Pertikaian keduanya semakin menjadi-jadi, di mana si Surya mencoba untuk mengambil HP Biah dan Biah berusaha untuk mempertahankan HP-nya tersebut. Di tengah kondisi inilah Biah sempat mencoba mencakar hingga menendang Surya. Mendapat perlakuan seperti ini, amarah Surya tidak bisa terkontrol lagi. Kemudian si Surya ini melepaskan Biah dan pergi ke dapur mengambil senjata tajam berupa pisau. Setelah dari dapur dan mengambil sajam tadi, Surya kemudian kembali mengambil istrinya dan melayangkan pisau tadi ke dada dan juga leher Biah beberapa kali. Sontak Biah teriak kesakitan, dan mendengar hal itu si Robi memutuskan untuk keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi antara paman dan juga bibinya. Setelah keluar kamar, Robi ini dibuat kaget dengan kondisi Biah yang sudah terkapar berlumurkan darah. Namun si Robi ini sudah nggak melihat Surya ada di sana. Ketika melihat Robi, si Biah ini meminta tolong untuk mengamankan ponselnya. Jangan sampai ponsel tersebut sampai ke tangan Surya. Robi pun mengiyakan permintaan bibinya itu. Setelah itu, dia keluar rumah untuk meminta pertolongan dari tetangga. Namun karena memang rumahnya cukup jauh dari tetangga-tetangga, Robi ini cukup kesulitan untuk meminta bantuan. Akhirnya Robi memutuskan untuk pergi untuk mencari bantuan ke tetangga terdekat yang memang jaraknya nggak dekat-dekat amat. Robi jalan cukup jauh untuk meminta bantuan. Di saat inilah Biah menguatkan dirinya untuk berdiri dan pergi ke kamar ibunya. Melihat anaknya masuk ke kamarnya dengan kondisi yang bersimbah darah, ibunya pun menangis. Ya, perasaan ibu siapa yang gak hancur melihat anaknya disiksa oleh suaminya. Sontak tangis keduanya pun pecah. Si Biah mencoba untuk memeluk ibunya dengan menahan sakit di dada dan juga lehernya. Lalu kemana Surya pergi? Ternyata Surya ini nggak pergi begitu saja. Dia masih ada di sekeliling rumah untuk mencari kayu balok. Setelah menemukan kayu balok, Surya kembali menghampiri istrinya yang sudah berada di kamar ibunya tadi. Si Surya masuk ke kamar tersebut dan melayangkan pukulan ke Biah hingga Biah terkapar tidak berdaya. Pukulan itu diiringi jerit dan tangis ibunda Biah. Setelah melihat istrinya terkapar tidak berdaya, Surya langsung pergi begitu saja bagai tanpa dosa. Setelah Surya pergi keluar rumah, baru Robi balik membawa bantuan dari warga. Setelah warga tiba di rumah tersebut, masuk ke kamar ibunya, semua kaget melihat kondisi Biah yang sudah tak bernyawa. Setelah mendapati kondisi Biah yang tidak bernyawa, beberapa warga mencoba untuk melapor ke polisi. Pihak kepolisian pun akhirnya bergegas ke tempat kejadian perkara. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya pihak kepolisian tiba di tempat kejadian perkara. Setelah tiba di lokasi, pihak kepolisian langsung memasang polis lain di rumah kakak Biah tersebut. Petugas pun mulai meminta keterangan dari berbagai saksi. Meski sudah jelas siapa pelakunya, petugas masih berupaya memastikan penyebab kematian Biah dengan membawa jasad ke rumah sakit Sartika Bandung untuk diotopsi. Namun mereka sedikit kesulitan untuk mengevakuasi jenazah Biah karena ya emang rumahnya cukup jauh dari perkampungan di tengah sawah dan perbukitan. Kondisi inilah yang membuat mobil jenazah tidak bisa masuk sampai ke pekarangan rumah kakak Biah. Karena hal itulah beberapa warga pun terpaksa menggotong kantong jenazah Biah melewati sawah dan jalan setapak, lalu memasukkan ke mobil polisi yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Bandung untuk dilakukan otopsi. Setelah kejadian tersebut, personil gabungan dari Polres Cililin dan Satreskrim Polres Cimahi langsung dikerahkan untuk
mencari Surya. Singkat cerita, sekitar 8 jam setelah kejadian, petugas akhirnya mengamankan Surya yang bersembunyi di rumah saudaranya. Surya mengaku jika perbuatan itu didasari rasa cemburu karena diduga istrinya bermain belakang menjalin kisah asmara dengan pria lainnya. Dengan kasus ini, si Surya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dan itulah cerita tragis sang suami mencabut nyawa istri. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Jangan sampai kalian mencoba-coba untuk bermain belakang atau selingkuh dengan siapapun, baik kalian masih pacaran ataupun sudah menikah, karena penyesalan itu di belakang. Jangan sampai kejadian serupa terjadi di kemudian hari. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila dari kalian ada kritik saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan apabila dari kalian ingin membagikan cerita misteri, cerita horornya, bisa dikirimkan ke kami melalui alamat email yang sudah kami tuliskan di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.